wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan mengucapkan kepada tuan rumah ahli bait yang telah memperkenankan tempat sehingga kita dapat berkumpul pada acara pertemuan P2K2 ini, Bu ya. Iya. Sebelumnya, Bu, saya akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan pada ibu hamil. Nah, itulah yang akan kita bahas pada materi ini, ibu-ibu. Ibu-ibu, ada yang pas hamil kemarin, ibu perhatikan gizi anak yang dalam kandungan ibu. Pernah, Bu? Ada yang pernah di sini? Ya, boleh angkat tangan. Iya, Ibu Fitri. Ya, Bu, apa contoh ibu pada saat hamil? Apakah apa saja asupan gizi yang pernah ibu makan untuk menunjang tumbuh kembang anak? Iya, bagus Ibu Fitri ya, dengan mengkonsumsi buah secukupnya, sayur mayur. Iya, itu contoh kita untuk mencukupi asupan gizi untuk bayi yang ada dalam kandungan. Bagus Bu Fitri, luar biasa. Nah, gini Bu, sebelum kita memulai pertemuan kelompok ini membahas materi yang akan saya sampaikan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bu ya, supaya pertemuan kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Ya, siapa di sini Bu yang sudi kiranya untuk memimpin doa sebelum kita mulai materi kita, Bu? Ya Bu, Ibu siapa Bu? Iya, boleh Bu. Ibu Hasna ya Bu? Iya, boleh. Ya Bu, langsung saja bisa diapakan doanya. Doa dimulai Bu. Iya. Iya, terima kasih kepada Ibu Hasna yang telah membawakan doa. Semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri aplaus untuk Ibu Hasna. Iya, baiklah, langsung saja ya Bu ya, masuk ke materi kita. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan untuk ibu hamil. Nah, di sini saya akan menyampaikan langkah 1 dan langkah 2 saja Bu ya. Iya, langkah 1 dan langkah 2. Boleh Bu lihat buku modul yang telah saya print semalam yang saya kasihkan ke ibu-ibu ya, boleh lihat di halaman 13. Nah, di sini dampak asupan gizi yang telah kita berikan kepada calon bayi atau bayi yang ada di dalam kandungan. Kalau asupannya cukup, bahwa anak itu akan tumbuh tinggi Bu. Pertama akan tumbuh tinggi, sehat, cerdas, dan harus dimulai kita mengharapkan anak itu tumbuh tinggi, cerdas, sehat ya Bu ya. Semua orang tua akan mengharapkan ini. Nah, bagaimana kita mendapatkan ini? Harus dimulai sejak dini Bu. Artinya sejak dini itu sejak dimana anak masih di dalam kandungan.
Nah, untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat, kita akan menonton film bersama, Bu ya. Coba lihat di sebelah kanan ibu, laptop yang saya hidupkan. Kita boleh lihat filmnya sebentar di situ, Bu. Ya, ibu, boleh ya, boleh tolong hidupkan, Dek. Iya, boleh. Nah, ibu-ibu, bagaimana setelah melihat filmnya? Dampak kekurangan gizi itu, Bu, setelah anak lahir. Nah, makanya dari itu, Bu, apabila kita anak yang di dalam kandungan itu merasa dampak kekurangan gizinya, akibatnya sangat fatal ya, Bu. Karena kita mengharapkan anak yang lahir nanti, anak kita itu betul-betul sehat, cerdas dan tinggi, supaya kedepannya nanti ketika dia besar, kita harapkan dia mampu beradaptasi untuk masa yang akan datang. Karena ini, Bu, untuk bangsa yang kedepannya itu, Bu, diperlukan orang-orang yang sangat cerdas, Bu, sangat hebat. Sangat kita perlukan anak-anak yang hebat, yang kuat, yang cerdas, yang tangguh. Nah, untuk supaya anak menjadi seperti yang saya sebutkan tadi, Bu, itu dulu yang ibu harus perhatikan, 1000 hari pertama kehidupan. Iya, ini yang belum saya sampaikan tadi, pentingnya 1000 hari pertama di dalam kehidupan itu. Ibu tahu? Ada yang tahu 1000 hari pertama kehidupan? Nah, jadi begini, Bu ya. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari bayi berumur 0 bulan di dalam kandungan sampai 9 bulan 10 hari setelah anak itu lahir. Dan tidak hanya cukup sampai di situ, ibu-ibu. Setelah anak itu lahir, 1 tahun sampai umur 2 tahun, itu dimana besar-besarnya tumbuh kembang pada anak tersebut. Disitulah diperlukan asupan gizi yang cukup, yang besar di sini. Nah, ini pemerintah juga tidak luput pandangannya untuk bagaimana bangsa Indonesia ini untuk menimbulkan generasi-generasi yang bisa terampil untuk kedepannya. Jadi pemerintah melalui Kementerian Sosial melalui Kementerian Sosial menurunkan bantuan berupa PKH. PKH itu penerima keluarga manfaat. Dan penerima keluarga manfaat itu, Bu, tidak semua keluarga diberikan. Ya, ibu-ibu tahu sendiri kan, karena yang saya kumpulkan di sini rata-rata semuanya KPM PKH, Bu ya. Yaitu penerima bersyarat, Bu. Dia harus ada kategori pertama balita, ibu hamil masuk ke dalam itu. Yang kedua pendidikan, Bu ya. Yang ketiga baru lansia. Jadi di sini pemerintah memperhatikan sekali ibu hamil dan balita. Makanya ibu tahu sendiri kan, untuk santunan untuk balita dan ibu hamil itu agak lebih tinggi sedikit daripada pendidikan dan lansia, Bu. Ya, disitulah pemerintah berperan aktif. Supaya apa? Supaya
Pemerintah menaruh harapan besar pemuda-pemuda yang lahir untuk regenerasi berikutnya akan tangguh, tampil cerdas, dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nah, begitu, Bu. Jadi, kita balik lagi ke modul, Bu, ya. Perhatikan masih di halaman 13. Boleh, Bu, lihat flip chart satu-satu, Bu, ya, dampak kekurangan gizi. Ya, Bu, boleh Bu lihat. Iya. Oke, Bu. Di sini kondisi kehamilan dan kesehatan saat bayi dan balita menentukan masa depan anak. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, Bu, ya. Poin pertama, bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah atau bayi kecil, tidak normal pada umumnya. Kira-kira begitu, Bu, ya. Jadi, bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi. Nah, ingat poinnya, Bu, ya. Tidak memperhatikan kecukupan gizi akan lahir nanti sebagai bayi kecil atau tidak normal dari bayi yang seharusnya lahir. Sumpamanya rata-ratanya bayi lahir berapa, Bu, ya? Soalnya saya kurang tahu kalau anak lahir berapa kilo, Bu. Iya, rata 2,5 kilo sampai 3 kilo, ya, ataupun 4 kilo. Nah, ini nanti kalau kecukupan gizinya tidak terpenuhi, mungkin saja di bawah itu, Bu, 1,5 kilo. Ya, nggak mau, Bu, ya, anaknya begitu. Ya, nah makanya kecukupan gizinya harus Ibu perhatikan dari dini, Bu. Lanjut, Bu, yang poin kedua, jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah atau mudah sakit, berpotensi stunting. Stunting itu maksudnya, Bu, tinggi tidak sesuai usianya. Itu yang dimaksud dengan stunting. Dan selanjutnya berkurangnya kecerdasan, Bu. Nah, bahaya kali, Bu, dampaknya, Bu, ya. Jika tidak diatasi dengan secara dini, bahayanya sungguh luar biasa, Bu. Kita berharap sebagai orang tua, anak kita nanti mampu setelah dewasa dia akan sehat, cerdas, dan bisa terampil. Nah, itu pasti semua harapan orang tua, Bu, ya. Iya. Dan selanjutnya, Bu, boleh lihat di modul saat menjadi anak sekolah, kemampuan belajarnya terganggu, prestasi di sekolah rendah, dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Nah, kita bisa melihat contoh-contoh di kehidupan kita sehari-hari, Bu. Ada, Bu, tahu yang anaknya malas ke sekolah, setelah itu dia tidak mau bergaul pada teman-temannya. Nah, itu dampak dari kekurangan gizi tersebut, Bu. Ibu jangan salah. Nah, itulah salah satu dampak dari kita tidak memperhatikan 1000 hari pertama di kehidupan. Nah, selanjutnya, Bu, saat mencapai usia dewasa tidak mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga penghasilannya juga rendah. Berarti, Bu, kita kutip dari flip chart ini, tidak hanya dia tumbuh di usia 5 tahun, setelah dewasa pun, Bu, dia tidak mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga penghasilannya juga rendah. Jadi berakibatnya berkelanjutan, Bu. Iya. Nah, selanjutnya ketika berkeluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarganya. Ya, saya harapkan, Bu, ya, dengan saya menyampaikan materi
kesehatan dan gizi ini tepatnya di sesi pertama, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini akan ibu terapkan di rumah. Saya berharap sekali, Bu, dengan adanya pertemuan kita kali ini, Bu, ya, semoga bermanfaat, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan wawasan ibu-ibu bisa bertambah, khususnya saya. Inilah mungkin manfaat kita mengadakan pertemuan P2K2 ini, Bu, ya. Semoga bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sebelumnya ibu tidak tahu, sekarang sudah menjadi tahu, Bu, ya. Iya, baiklah. Jadi sampai di sini, Bu. Apakah ibu semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi? Ya, alhamdulillah kalau semua sudah mengerti, Bu, ya. Iya, baiklah, Bu. Lebih dan kurang, Bu, saya mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang salah ataupun pengucapan yang susah ibu ketahui. Saya mohon maaf, ibu, ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.